Hey yo, what's up guys? Jumpa lagi dengan Bang Ceplok di sini yang pastinya selalu siap untuk menghibur kalian semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di masa lalu tentang masalah senjata nuklir antara dua negara superpower, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Kalian penasaran dengan ceritanya? Nah, sebelum kita mulai nih, buat kalian yang belum subrek, silahkan ditekan tombol subreknya ya guys, biar kalian bisa terus nonton film-film keren lainnya di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali pada tahun 1960 di kota Moskow, Rusia, di mana diperlihatkan pidato dari pemerintahan Rusia yang mengatakan bahwa mereka akan mengubur Amerika. Semua peserta bertepuk tangan mendengarnya, termasuk seseorang yang bernama Oleg Penkovsky. Oleg merupakan seorang kolonel yang berkebangsaan Rusia. Sepulang bekerja, dia sengaja mengikuti dua orang Amerika yang akan membeli sebuah tiket kereta api. Lalu Oleg pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah amplop di laci rahasia meja kerjanya. Dan kembali keluar untuk menyerahkan amplop tersebut kepada orang Amerika yang tadi siang diikutinya. Oleg meminta tolong pada orang itu untuk membawa amplop tersebut ke kedutaan Amerika dan menyerahkannya ke wakil kepala misi. Dan orang itu pun segera bergegas untuk mengantarkan surat pesanan Oleg. Dan inilah The Courier. Scene beralih ke markas MI6 di London, Inggris, di mana seorang wanita yang bernama Emily datang ke sana untuk memberikan sebuah file penting pada petinggi di sana. File itu berisi surat dari Oleg yang mengatakan bahwa dia takut perang nuklir akan segera terjadi dan Oleg ingin membantu untuk mencegahnya. Emily berencana untuk mencari seorang pengusaha biasa agar bisa melakukan kontak dengan Oleg di Moskow. Adegan selanjutnya memperlihatkan seorang pengusaha yang bernama Greville Wynne sedang meeting bersama dengan para kliennya. Di rumahnya, Greville memiliki istri yang bernama Sheila dan seorang anak laki-laki yang bernama Andrew. Saat baru saja bersantai, Greville mendapat telepon dari seseorang yang bernama James ingin mengajaknya untuk bertemu. Di sebuah kafe, mereka saling bertemu dan James juga memperkenalkan Emily kepada Greville. Setelah saling bercerita, akhirnya Greville direkrut untuk pergi ke Moskow dan nanti Oleg akan melakukan kontak dengannya. It would be a real service to Great Britain. Greville diberikan sebuah pengait dasi agar selalu dipakainya nanti selama di Moskow. Tujuannya adalah agar Oleg dapat mengenalinya. Kita beralih ke Moskow, di mana semua kolonel termasuk Oleg sedang dikumpulkan untuk melihat sebuah eksekusi mati bagi seorang pengkhianat negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek takut agar para kolonel ini tidak mengkhianati negara mereka. Dan akhirnya, Greville telah sampai di kota Moskow. Di sana dia mulai menjalankan rencana untuk berbisnis seperti yang disuruh oleh James dan Emily. Greville langsung mengadakan pertemuan dengan Komite Perdagangan Rusia, yang mana di saat itulah pertama kalinya dia bertemu dengan Oleg. Pandangan Oleg saat itu langsung menuju ke aksesoris dasi yang dipakai oleh Greville. Setelah pertemuan itu, Oleg mulai mengajak Greville untuk makan siang agar bisa lebih saling mengenal. Oleg juga mengajaknya untuk pergi menonton balet yang menjadi salah satu pertunjukan favorit di kota itu. Nah, setelah acara itulah Oleg baru mulai memastikan bahwa Greville memang benar-benar utusan dari wilayah barat. Oleg mulai menceritakan perihal awal dia mengirimkan surat pada Emily beberapa bulan yang lalu. Namun Greville menolak untuk tahu lebih lanjut. Greville hanya ingin mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oleg meminta Greville untuk segera pulang dan mengundangnya ke London bersama delegasi perdagangan untuk bertemu kliennya Greville. Lalu Greville pun kembali ke London dan mulai mengundang Oleg bersama delegasinya untuk berkunjung ke sana. Mereka terlihat senang dan berpesta untuk menghabiskan waktu. Hubungan Oleg dan Greville pun juga menjadi semakin akrab. Pada tengah malam, setelah selesai pesta dan semua orang telah beristirahat, Greville datang untuk mengantarkan Oleg bertemu dengan James dan Emily. Di sana, Oleg mengatakan bahwa pimpinan mereka yang bernama Khrushchev lah yang membuat mereka takut karena dia ingin berkonfrontasi dengan pihak barat. He's looking for one. Oleg juga meminta
agar nanti semua informasi yang diberikannya untuk dapat dipergunakan dengan bijak dengan tujuan untuk membuat kedua belah pihak bisa mengupayakan kedamaian. Not as a weapon. Esok harinya, James dan Emily kembali menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir bagi Oleg kepada Greville. Karena merasa risikonya terlalu besar, Greville langsung menolak tawaran tersebut. You'll just be a courier. Just a career for Russian secret. Namun, Emily tidak menyerah dan terus berusaha meyakinkan Greville bahwa perang nuklir sedang di depan mata dan tugas Greville adalah membantu untuk menghentikan hal ini sampai terjadi. Ya, memang sebuah tugas yang mulia sih. About how you might have helped stop this from happening. Dan pada malam harinya, Oleg sengaja datang ke rumah Greville agar bisa lebih mengenal keluarganya dan menjadi lebih akrab dengan mereka. Kemudian Oleg juga ikut berusaha untuk meyakinkan Greville untuk ikut menjalankan misi ini bersamanya. Meski terlihat berat, Greville pada akhirnya mau menerima tawaran tersebut. Greville mulai diarahkan bagaimana cara bertindak yang benar selama berada di Moskow. Semua orang yang ditemuinya harus dianggap sebagai anggota KGB agar Greville lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Karena setiap orang Rusia adalah mata-mata negara. You must follow tradecraft. Dan untuk menutupi misi mereka, Greville tetap menjalankan bisnisnya sebagai pengusaha di kota Moskow. Dan rencana mereka pun mulai berjalan. Greville tetap sebagai pebisnis bersama dengan Oleg. Namun setiap kembali ke London, Greville selalu memberikan informasi yang dibawanya dari Oleg untuk wilayah barat. Thank you, Alex. Beberapa waktu kemudian, di televisi terdengar berita yang mengatakan bahwa ketegangan antara Amerika dan Soviet semakin meningkat. President Kennedy has vowed to increase America's military. Sheila sampai cemas dengan suaminya yang sedang berbisnis di Moskow. Namun, Greville tetap menekankan bahwa dia hanya pebisnis biasa yang nggak ada kaitannya dengan politik. Greville dan Oleg tetap menjalankan misinya meski di tengah hubungan kedua negara yang makin memanas. Dan setelah beberapa waktu, Greville mulai merasakan kecemasan akan takut ketahuan. Karena semakin hari, data-data rahasia yang dia bawa dari Rusia semakin banyak untuk diolah di markas CIA. Lalu untuk menghilangkan kecemasannya, Greville mengajak keluarganya untuk pergi berkemah. Namun saat di sana pun kondisi Greville masih tidak stabil dan emosinya cenderung meledak-ledak. Greville sempat curhat pada istrinya dan mengatakan bahwa akhir-akhir ini bisnisnya sedang tidak bagus. Namun Greville tetap merahasiakan bisnis apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Hal tersebut membuat Sheila sampai curhat pada salah satu sahabatnya dan mengatakan bahwa mungkin suaminya sedang berselingkuh karena terlalu merahasiakan bisnisnya dan juga terlalu defensif. Hal tersebut wajar, karena dulunya Greville memang pernah berselingkuh dari istrinya, dan Sheila takut hal itu akan terulang lagi. Sementara itu di markas CIA, seorang anggota baru saja menerima informasi bahwa Soviet akan menyelundupkan nuklirnya ke Kuba yang mana akan dimanfaatkan untuk melemahkan posisi Amerika. Hal tersebut diperkuat dengan gambar-gambar yang ikut diambil oleh Oleg. Saat sampai di hotel, Greville melihat sebuah hal yang aneh. Posisi buku yang ditaruhnya di atas meja telah berubah. Greville mulai cemas bahwa mungkin orang-orang telah mulai curiga kepadanya. Di tempat lain, Oleg didatangi oleh salah satu petinggi KGB yang bernama Gribanov, yang akan bertanya tentang sesuatu kepadanya. Dia juga menanyakan pada Oleg beberapa pertanyaan tentang Greville. Oleg hanya menjawab bahwa Greville hanya tertarik untuk menghasilkan uang dan tidak ada yang lain. Greville yang telah kembali ke London langsung menceritakan kejadian yang dialaminya pada James dan Emily. Dan pada saat itu James langsung menarik Greville dari misi dan mengatakan misi telah selesai untuknya. Namun Greville masih merasa gundah karena belum sempat memperingatkan Oleg. Tapi misi telah berakhir bagi Greville dan kini dia kembali ke kehidupannya seperti sebelumnya. Understood. Kembali ke Rusia, Oleg yang masih berada di kantornya mulai merasa tidak enak badan. Dan Oleg langsung pingsan saat baru saja mencoba untuk berdiri. Beberapa waktu kemudian Oleg akhirnya sadar dan telah berada di rumah sakit. Dia dikatakan mengalami kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Selanjutnya, berita di TV kembali mengabarkan bahwa memang benar serangkaian situs rudal ofensif milik Rusia sedang dipersiapkan di Pulau Kuba. Dan Presiden Kennedy memperingatkan jika sampai rudal-rudal itu menyerang negara apapun di bagian barat, maka akan dianggap sebagai serangan oleh Uni Soviet terhadap Amerika. Dan pastinya akan menimbulkan perang nuklir. Saat telah kembali memulai pekerjaannya, Oleg mendapatkan kabar dari Kementerian Perdagangan bahwa Oleg tidak perlu hadir untuk pameran perdagangan selanjutnya di London.
Dan Oleg harus tetap berada di Moskow. Чтобы вы остались в Москве. Конечно. Hal itu langsung membuat Oleg cemas dan memeriksa laci rahasia di rumahnya untuk memastikan keamanannya. Setelah itu, Greville mendapat kiriman sebuah telegram di rumahnya, lalu setelahnya langsung menemui James dan Emily untuk membahas bagaimana cara membantu Oleg untuk keluar dari Rusia. James langsung menolak kemauan Greville itu, karena saat ini kondisi sedang berbahaya untuk mendekati Oleg. Go home to your family. Namun Greville tetap bersikeras dan Emily pun akhirnya berjanji akan membantunya. If you go back to Moscow, I'll go with you. Greville kembali tiba di Moskow dengan dijemput oleh Oleg. Dan sampai di hotel, mereka berdua langsung berbagi semua informasi terbaru. Emily pun juga telah sampai di sana dan segera menyusun semua rencana untuk membawa Oleg kabur dari Moskow. Dan berbagai media tengah disibukkan dengan memberitakan ancaman perang nuklir yang semakin dekat serta menyuruh semua orang untuk segera mencari tempat perlindungan seandainya hal-hal buruk terjadi nantinya. Dan di tengah-tengah pemberitaan itu, Greville dan Emily terus bersiap untuk melaksanakan misi terakhir mereka. Greville pun memberikan sebungkus rokok pada Oleg yang di dalamnya telah berisi rencana pelarian. Dan akhirnya, waktu untuk menjalankan misi terakhir pun datang. Emily, Greville, dan Oleg mulai menjalankan peran mereka masing-masing untuk bisa lolos dari Moskow. Tapi sayangnya, pihak KGB telah mengetahui segala rencana yang mereka jalankan. Oleg tertangkap saat baru saja tiba di rumahnya untuk mengajak istrinya kabur. Sedangkan Emily juga ditangkap oleh petugas KGB di tempat lain. Di sana, Oleg akhirnya meminta maaf pada istrinya karena telah mengkhianati negaranya. Dan ternyata, Gribanov telah melakukan pencarian dan menemukan tempat persembunyian Oleg, serta memasang pengintai selama dia dirawat di rumah sakit. Dan dari situlah awal mula penangkapan Oleg terjadi. Sementara itu, Greville yang telah berada di dalam pesawat juga ikut dijemput paksa oleh petugas KGB untuk ditangkap. Malam harinya, Emily akhirnya dibebaskan karena memiliki kekebalan diplomatik. Namun, Emily harus segera meninggalkan Moskow dalam waktu 1x24 jam. Greville langsung dibawa ke penjara, disuruh membuka seluruh pakaiannya, dicukur habis rambutnya, dan dimasukkan ke dalam sel tahanan yang sangat bau. Kita kembali ke London, di mana James dan Emily memutuskan untuk datang ke rumah Sheila untuk memberitahukan perihal penangkapan suaminya dan juga Oleg. Dan saat ini, kantor luar negeri sedang berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Sheila langsung menangis dan merasa dirinya sangat bodoh karena selama ini telah mengira kalau suaminya berselingkuh. Tapi kenyataannya, suaminya malah mengerjakan sesuatu yang sangat berguna untuk kepentingan negaranya. Scene kembali beralih ke Greville yang mulai ditanyai oleh Gribanov. Greville tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah karena dia sama sekali tidak mengetahui isi paket yang selalu diberikan oleh Oleg kepadanya setiap akan pulang dari Moskow. I never asked him what was in the packages. I didn't think it was my business. Greville menjalani kehidupan yang cukup berat selama di dalam penjara, terutama karena cuaca yang sangat dingin dan makanan yang sangat tidak layak. Dan semakin lama, keadaan seperti itu membuat kondisi tubuhnya semakin melemah. Hingga suatu saat, Greville akan diberikan makanan yang sangat enak asalkan dia mau untuk menandatangani sebuah surat. Tapi tetap saja, Greville tidak tergoda dan tetap bertahan dengan pendiriannya. Dan berbagai bentuk penyiksaan psikologis lainnya terus dilakukan agar Greville mau mengakui kalau dirinya adalah seorang mata-mata. 6 bulan kemudian, Sheila akhirnya diizinkan datang untuk menemui Greville di penjara. Pada saat itu, kondisi Greville sangat kurus dan lemah dan sedang sakit-sakitan. Di sana, Sheila langsung meminta maaf atas sikapnya dan sempat memberitahukan bahwa pihak Rusia telah menarik misil-misil mereka dari Kuba. Tetapi meski sedang dalam kondisi seperti itu, Greville tetap berusaha kuat dan meyakinkan istrinya bahwa pada waktunya nanti dia pasti akan pulang. I will. Beberapa waktu setelahnya, Greville akhirnya dipertemukan secara langsung dengan Oleg setelah sekian lama, yang kondisinya tak jauh berbeda dengan Greville. Oleg meminta maaf pada Greville karena atas tindakannya yang telah menyebabkan Greville sampai masuk penjara. What do you mean? What you had to do? Oleg juga mengatakan pada pihak KGB bahwa Greville sama sekali tidak mengetahui apa yang ada di dalam paket yang diberikan Oleg padanya.
Tentu saja hal tersebut membuat Greville sangat senang karena perjuangannya selama ini untuk bertahan dengan pendiriannya tidaklah sia-sia. Dan Oleg sebagai sahabatnya ternyata juga telah berusaha maksimal untuk membuat Greville bisa bebas dan segera pulang. Sebaliknya Greville berkata bahwa akhirnya semua usaha yang dilakukan Oleg selama ini akhirnya membuahkan hasil dengan ditariknya misil-misil Rusia dari Pulau Kuba. Usaha yang dilakukan dengan penuh pengorbanan yang berbuah sangat manis di bagian akhirnya. You did it, Alex. You did it. Dan setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 22 April 1964, Greville akhirnya dibebaskan atas tuduhan mata-mata oleh Uni Soviet. Kepulangannya disambut oleh banyak wartawan dan media yang telah menunggu di kediamannya. Untuk sesaat Greville kembali teringat dengan masa lalunya yang berjuang bersama Oleg, hingga akhirnya berhasil mencegah terjadinya perang nuklir yang ditakuti oleh seluruh dunia. Dikatakan bahwa Greville Wynne melanjutkan karirnya di bidang bisnis dan meninggal dengan damai pada tahun 1990. Sementara itu Oleg Penkovsky dieksekusi dan dimakamkan di kuburan tanpa tanda. Istri dan anaknya diizinkan untuk tetap tinggal dengan tenang di Moskow. Greville dan Oleg menyelundupkan lebih dari 5.000 dokumen militer rahasia dari Uni Soviet. Dan Oleg dianggap sebagai sumber Soviet paling berharga yang pernah direkrut oleh wilayah Barat. Dan di akhir cerita ditampakkan rekaman video Greville Wynne yang asli yang saat itu telah dibebaskan dan bersiap untuk kembali ke dunia bisnisnya. Oh, I want to get back. I possibly can. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.